Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Yusudita sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian pendekatan konstruktivistik. Pendekatan konstruktivistik itu adalah seperangkat asumsi di mana yang secara teoritisnya itu bisa dipertanggungjawabkan mengenai hakikat bahasa, hakikat pembelajaran, dan hakikat pembelajaran yang akan digunakan dengan tujuan pedagogis. Tujuan pedagogis itu di mana individu itu memperoleh pengetahuan seperti produk dari kegiatan organisasi, baik berdasarkan apa yang mereka ketahui dan yang mereka percayai, serta ide atau fenomena di mana mereka itu berhubungan langsung dengan lingkungan tertentu. Nah, menurut para ahli juga, yaitu yang diungkapkan oleh Mudolovir, Evi, ia menjelaskan bahwasannya pendekatan konstruktivisme itu lebih kepada arah yang di mana adaptasi manusia itu berdasarkan pengalaman yang konkret. Contohnya itu seperti kita berdiskusi di dalam ruangan, terus sama teman sekelas juga, yang kemudian kita kontemplasikan dan dijadikan ide untuk pengembangan konsep yang baru. Terus selanjutnya yaitu ada ciri-ciri pendekatan konstruktivisme. Ciri-ciri pendekatan konstruktivisme itu menurut Siroj dalam bukunya Susanto tahun 2014 itu, yang pertama menyediakan pengalaman belajar dengan mengaitkan pengetahuan yang telah dimiliki siswa sedemikian rupa sehingga belajar melalui proses pembentukan pengetahuan. Jadi seorang siswa itu harus kita itu kan pertama tuh belajar. Dari belajar itu kan kita pasti akan mendapatkan pengalaman dari hasil dari proses yang kita dari proses siswa yang akan dimiliki merekanya. Jadi belajar itu kita harus mempunyai pengalaman. Pengalamannya itu ketika kita ingin belajar kita harus kita harus tahu dulu pengalaman kita gitu. Pengalaman kita kan sebelum kita ke jenjang kuliah, kita kan harus melewati jenjang SD dulu, SMP dulu, SMA dulu, baru kita ke tahap kuliah, yaitu namanya proses belajar dari pengalaman dari SD, SMP, SMA, baik pun sampai sekarang kuliah ini. Yang kedua, menyediakan berbagai alternatif pengalaman belajar. Tidak semua mengerjakan tugas yang sama. Misalkan itu kita itu mempunyai masalah yang harus banget kita selesaikan dengan berbagai cara. Jadi ketika kita mengerjakan tugas kan pasti kita mempunyai tugas yang sangat banyaknya. Bagaimana caranya itu? Kita sebagai seorang siswa itu harus terorganisir untuk mengerjakan tugas tersebut yang guru berikan. Yang ketiga itu ada mengintegrasikan pembelajaran dengan situasi yang realistik ataupun relevan, yaitu di mana seseorang itu akan melibatkan pengalaman konkret, pengalaman yang benar-benar nyata, dan pengalaman itu nyata di kehidupan kita sehari-hari. Yang keempat itu mengintegrasikan pembelajaran sehingga memungkinkan terjadinya transmisi sosial, yaitu terjadinya interaksi dan kerjasama seseorang kepada orang lain, kepada lingkungannya juga. Misalkan kita berinteraksi dengan guru, siswa, ataupun dengan teman. Lalu selanjutnya itu ke langkah-langkah. Di sini langkah-langkahnya itu ada 5. Yang pertama itu orientasi di mana seseorang itu mempunyai fase untuk memberikan kesempatan kepada siswanya untuk memperhatikan dan mengembangkan motivasi yang mereka punya terhadap topik materi pembelajaran. Jadi kita itu harus mempunyai motivasi dan topik yang nanti kita bahas ketika pembelajaran nanti. Yang kedua ada elisitasi, yaitu di mana seseorang itu akan menggali sebuah ide. Seorang siswa itu akan menggali sebuah ide yang mereka miliki dan memberikan kesempatannya kepada siswa untuk mendiskusikan apa itu gambaran tentang pengetahuan dasar atau ide melalui misalkan contohnya itu media poster, terus tulisan yang harus dipresentasikan kepada seluruh siswa. Yang ketiga ada rekonstruksi ide. Rekonstruksi ide itu di mana seorang siswa itu akan
mengklarifikasikan ide dengan cara mengontraskan ide-ide yang contohnya dalam diskusi itu kan kita akan membahas sebuah diskusi itu kan akan muncul beberapa pertanyaan. Nah, yang pertanyaan itu kita rangsang dan kita jadikan rekonstruksi gagasan. Kalau memang pertanyaannya itu tidak sesuai, maka kita akan cocokkan dulu terhadap pembelajaran yang nanti kita akan pelajari. Terus yang keempat ada aplikasi ide. Aplikasi ide itu di mana siswa itu akan perlu pengaplikasian pada sebuah proses pembelajaran gitu ya. Terus ada yang namanya yang kelima itu review. Review itu adalah sebuah pengaplikasian di mana situasi yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari merevisi atau menggagasi atau menambahkan sebuah keterangan dengan cara mengubahnya menjadi lebih lengkap. Jika lebih lengkap sehingga review yang kita hasilkan itu akan muncul kembali beberapa ide-ide atau seperti yang tadi saya jelaskan tadi, elisitasi pada perubahan diri siswa tersebut. Lalu lanjut kepada tujuan pendekatan konstruktivistik. Tujuannya yaitu kita seorang siswa itu harus memberikan peluang kepada siswa untuk belajar, berpikir inovatif, dan mengembangkan potensi secara optimal. Artinya dari satu hal, misalkan pendidik adalah bahwasannya itu guru tidak hanya sekadar memberikan pengetahuan kepada siswanya saja, tapi seorang guru juga harus harus membangun sendiri pengetahuan yang ada di pikirannya mereka. Nah, melalui pendekatan ini siswa itu harus meningkatkan pengetahuan mereka untuk membangun sekaligus menemukan hal-hal yang baru yang ingin dipelajari dengan mudah dan dalam mencapai tujuan pembelajaran.